MIP selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Pak Randi Muhariman yang belum datang, gitu. Yang saya hormati Pak Randi Fadilah SPD yang sedang dalam perjalanan juga. Yang saya hormati juga Bu Fitri Yuliawati SIP MSI selaku dosen pembimbing 3. Baik, langsung saja untuk proposal penelitian saya berjudul Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebah periode 2019-2024. Kita langsung ke bab 1 pendahuluan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya desa memiliki otoritasnya sendiri semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimana desa diberikan kebebasan dan keleluasaannya untuk menentukan arah pembangunannya, untuk mengelola sumber daya alamnya maupun untuk mengelola sumber daya manusianya. Maka dalam hal tersebutlah menjadikan kepala desa sebagai aktor utama pada proses ini. Kestabilan dan keefektivitasan kepemimpinan kepala desa tentu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pemerintahan desa. Kepala desa yang mampu menciptakan iklim politik yang kondusif tentu akan sangat mudah gitu dalam menggalang dukungan dan partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan desa. Akan tetapi kepala desa yang gaya kepemimpinannya dipenuhi dengan intrik-intrik konflik internal, ketegangan sosial, tentu hal tersebut dapat menciptakan ketidakpercayaan dari masyarakat. Maka dari situlah gitu, kekuasaan yang besar datang juga potensi untuk penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Tak sedikit itu kepala desa yang terlibat pada praktik-praktik politik yang tidak sehat, contohnya seperti korupsi, nepotisme, kriminalisasi dan sebagainya, yang dimana hal tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Dalam hal ini menciptakan ketidakstabilan di tingkat desa yang tidak hanya mengganggu pada proses pembangunan dan pelayanan, tapi juga mengganggu kepada tatanan sosial dan hubungan antar warga. Nah, di Desa Kadurama sendiri pada kepemimpinan Pak Musamir memberikan gambaran yang konkret mengenai gaya kepemimpinan yang tidak sehat terhadap tatanan pemerintahan desa. Pak Musamir ini mengklaim memiliki latar belakang bekerja di kejaksaan gitu, dan memanfaatkan klaim tersebut untuk menyampaikan atau mematikan saingan gitu. Nah, seperti yang terjadi di bulan Juli lalu, Pak Samir ini mengkriminalisasi rakyatnya sendiri gitu, yang dimana hal tersebut diiringi dengan adanya rumor bahwasannya uang nepotisme dari calon kepala dusun yang besarnya hampir 35 juta dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dan beliau beliau tidak terima dengan adanya rumor tersebut dan menunjuk satu orang yang dianggap sebagai sumber dari rumor tersebut. Selain itu juga Pak Samir melakukan manipulasi loyalitas di tingkat pemerintahan desa untuk menciptakan dan menjaga kesetiaan aparat desa agar tidak menjadi ancaman bagi dirinya gitu. Jikapun ada yang tidak loyal atau berada di kubu yang berbeda dengan Pak Samir, tentu orang tersebut tidak akan diberi ruang atau disingkirkan secara halus. Maka dari situlah berdasarkan latar belakang yang telah saya presentasikan tadi dan jelaskan tadi, disusunlah rumusan masalah, yakni bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa Kadurama Kecamatan Ciawigebah Kabupaten Kuningan, serta apa dampak dari gaya kepemimpinan kepala desa Kadurama terhadap hubungan antar perangkat desa dan masyarakat di desa Kadurama. Adapun tujuan penelitian yang akan saya capai dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, menganalisis gaya kepemimpinan kepala desa Kadurama periode 2019-2024 dengan fokus pada strategi dan taktik politik yang digunakan dalam menghadapi ancaman dan lawan politik maupun dari masyarakatnya gitu. Yang kedua, mengidentifikasi dampak dari gaya kepemimpinan kepala desa terhadap harmonisasi hubungan antara aparatur desa dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Dan yang terakhir, mengevaluasi gaya kepemimpinan kepala desa Kadurama terhadap keadaan sosial politik di tingkat desa Kadurama. Adapun manfaat penelitian yang dapat saya berikan dari penelitian tersebut, dari manfaat teoritis dulu, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang dinamika politik di tingkat desa dengan memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana penggunaan taktik politik represif dan penggunaan pidana untuk mempengaruhi efektivitas pemerintahan desa. Yang kedua, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori-teori baru mengenai kepemimpinan desa dengan penggunaan ancaman pidana dan kriminalisasi. Dan yang terakhir, penelitian ini dapat memperdalam kajian mengenai dinamika politik lokal di desa-desa di Indonesia dengan memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara konsep kepemimpinan, kekuasaan, dan demokrasi. Adapun manfaat praktis yang dapat saya berikan dari penelitian ini, yang pertama,
Penelitian ini dapat digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif guna mencegah praktik-praktik politik yang tidak sehat di tingkat desa. Yang kedua, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan di tingkat desa untuk merancang program pelatihan kepemimpinan kepala desa yang berfokus pada pengelolaan ancaman, manajemen konflik, komunikasi efektif, dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Dan yang terakhir, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi perbaikan atau pengevaluasian dalam sistem pemilihan serta pengawasan kepala desa. Selanjutnya ke bab 2, tinjauan pustaka. Baik, langsung ke landasan teori, saya menggunakan 3 teori besar, diantaranya kekuasaan, kepemimpinan, dan demokrasi. Oke, untuk teori kekuasaan saya menggunakan 4 ahli. Yang pertama Niccolo Machiavelli. Machiavelli ini menyatakan bahwasanya kekuasaan adalah sesuatu hal yang harus didapatkan, dikelola, dan dipertahankan dengan cara apapun, meski caranya itu tidak etis gitu. Karena menurut Machiavelli, seorang penguasa akan lebih efektif jika tidak dibatasi oleh norma dan moral. Sedangkan menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan keinginan sendiri tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan keinginan orang lain gitu. Meskipun adanya ancaman, Max Weber menyatakan bahwasanya seorang penguasa akan tetap berupaya untuk melangsungkan atau mewujudkan keinginannya meskipun banyak sekali pihak yang tidak sejalan dengan dirinya. Sedangkan menurut Saussure menyatakan bahwasanya kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendak seseorang terhadap orang lain sebagai bentuk dominasi yang jelas. Dan Maria Budiarjo menyatakan bahwasanya kekuasaan adalah kemampuan dari individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan keinginannya. Maria Budiarjo ini menekankan pada aspek manipulatif dan perbaikan secara halus dalam interaksi sosial. Nah, selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan menurut Jung menyatakan bahwasannya kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang muncul karena kemampuan pribadi seorang pemimpin untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu gitu. Sedangkan menurut Ted, kepemimpinan adalah seni dalam memotivasi orang lain untuk bekerja sama. Biasanya kepemimpinan ini didasarkan pada kemampuan seorang pemimpin untuk mengajak anggotanya guna mencapai tujuan organisasi gitu. Adapun tipe-tipe gaya kepemimpinan menurut beliau, yang pertama tipe otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter ini pemimpinnya selalu merasa paling benar, memiliki egoisme yang sangat tinggi, merasa bahwa dirinya dengan organisasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga tipe kepemimpinan seperti ini sulit sekali untuk membedakan mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan organisasi. Nah, terus selanjutnya ada tipe kepemimpinan paternalistik. Tipe kepemimpinan paternalistik ini adalah tipe kepemimpinan yang menganggap dirinya sebagai seorang ayah gitu dan anggotanya sebagai seorang anak. Bagaimana layaknya seorang ayah, tipe kepemimpinan seperti ini selalu berupaya gitu untuk anggotanya menghindari konflik-konflik atau menghindari resiko dalam pengambilan keputusan. Nah, tipe kepemimpinan paternalistik ini biasanya menimbulkan dirinya sebagai simbol dari organisasi tersebut gitu. Tak jarang tipe kepemimpinan seperti ini merasa si paling tahu dan selalu menggurui anggotanya. Dan yang ketiga ada tipe kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan karismatik ini adalah tipe kepemimpinan yang memiliki daya tarik yang meningkat sehingga pemimpin dengan gaya kepemimpinan karismatik ini mampu mempengaruhi dan memotivasi orang lain melalui pesona yang ada pada dirinya. Terus yang keempat ada tipe kepemimpinan laissez-faire. Tipe kepemimpinan laissez-faire ini adalah tipe pemimpin yang memberikan kebebasan penuh kepada anggotanya, selalu menganggap anggotanya bahwasanya anggotanya sudah dewasa, sudah cukup mengerti dan sudah cukup paham mengenai tugasnya gitu. Jadi tipe kepemimpinan seperti ini memberikan keleluasaan untuk anggotanya berinovasi, berkreativitas, bahkan mengambil keputusan. Dan pemimpin seperti ini menempatkan dirinya hanya sebagai pengawas dan memberikan dukungan yang secara minimal. Adapun yang terakhir tipe kepemimpinan demokratik. Tipe kepemimpinan demokratik ini pemimpinnya sangat amat memegang teguh nilai-nilai demokrasi gitu dan mengutamakan keterlibatan setiap anggota karena si pemimpin tipe demokratik ini menganggap bahwasannya kesuksesan suatu organisasi didasarkan pada kontribusi setiap anggotanya. Adapun yang terakhir teori demokrasi. Demokrasi menurut Joseph
menyatakan bahwasannya sistem di mana setiap orang diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan politik gitu melalui pemilihan umum, yang dimana maksud dasar di sini sendiri gitu bahwasannya rakyat dapat membuat keputusan politik bukan berarti secara langsung berpartisipasi, tetapi melalui pemilihan umum yang dimana si rakyat diberikan kekuasaan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyatnya, yang dimana nanti pemimpin dan wakil rakyatnya ini membuat keputusan mengatasnamakan rakyat. Selanjutnya menurut Sidney menyatakan bahwasannya demokrasi adalah sistem di mana keputusan paling penting berdasarkan kepada kebutuhan rakyat mayoritas, yang dimana demokrasi ini tidak hanya tentang memilih pemimpin atau memilih wakil rakyat, tetapi juga memastikan bahwasannya keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diambil ini berdasarkan kebutuhan rakyat mayoritas. Dan yang terakhir menurut Henry, demokrasi adalah sistem politik yang berfungsi melalui wakil rakyat yang diperoleh oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, dan harus diawasi oleh rakyat. Baik, selanjutnya ini penelitian terdahulu ada 10. Di antara semua penelitian ini yang paling relevan gitu adalah penelitian dari Norwin dan kawan-kawan tentang gaya kepemimpinan kepala desa dalam pengambilan keputusan di Desa Bakun, Kecamatan Tolada, Kabupaten Jawa Barat. Adapun kerangka pemikiran yang akan menentukan arah penelitian saya, pertama topik penelitian saya yang berfokus pada gaya kepemimpinan kepala desa Kadurama periode 2019-2024. Setelah itu saya melihat realitas empiris di desa Kadurama seperti apa gaya kepemimpinannya. Setelah itu saya analisis dan teliti menggunakan 3 teori ini tadi, teori kekuasaan, teori kepemimpinan, dan teori demokrasi. Setelah itu capaian yang ingin saya ambil dari penelitian saya terutama melihat gaya kepemimpinan seperti apa, terus selanjutnya mengidentifikasi dampak dari gaya kepemimpinan kepala desa terhadap harmonisasi perangkat desa dan masyarakat. Dan selanjutnya bab 3, metode penelitian. Untuk desain penelitian sendiri, saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang dimana menurut Ahyar penelitian kualitatif ini adalah metode yang digunakan untuk meneliti fenomena atau alamiah, dan peneliti sendiri merupakan instrumen kunci dalam penelitiannya, yang dimana kualitatif ini sangat menekankan pada pencarian makna, konsep, deskripsi, karakteristik, gejala, dan peristiwa, yang dimana nanti hasil atau data yang ditemukan akan disajikan dalam bentuk kata-kata. Metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendalami dan memahami secara mendalam suatu fenomena atau peristiwa dan kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata gitu. Metode ini sering digunakan untuk meneliti sesuatu yang objeknya spesifik gitu, baik individu, kelompok, institusi, komunitas, dan fokus pada detail dan konteks. Selanjutnya teknik penentuan informan. Saya menggunakan 2 teknik, yang pertama ada purposive sampling dan yang kedua snowball sampling. Purposive sampling ini adalah teknik yang dimana menentukan informan berdasarkan kapasitas informannya tersebut gitu, berdasarkan pengetahuan informan tersebut terhadap objek atau penelitian yang akan saya teliti. Berikut nama-nama yang menjadi informan saya berdasarkan purposive sampling dari 1 sampai 6. Berikutnya ada snowball sampling. Snowball sampling ini adalah teknik penentuan informan berdasarkan rekomendasi dari orang yang sudah dari informan yang sudah saya pilih melalui purposive sampling gitu. Selanjutnya teknik sumber dan jenis data. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan wawancara kepada informan yang tadi sudah saya tunjuk, terus observasi melihat keadaan, realitas empiris, dan dokumentasi. Dokumentasi di sini bukan berarti foto bersama informan, tetapi dokumen-dokumen yang memang dapat membantu saya dalam mendapatkan data-data yang dapat mendukung temuan saya di lapangan. Selanjutnya sumber data ada dari informan dan dokumen tadi. Jenis data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang saya dapatkan dari informan. Data sekunder adalah data yang pendukung gitu, baik itu dari observasi maupun dari dokumentasi.
Oke, selanjutnya untuk lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini merupakan salah satu aspek penting gitu yang sangat dipikirkan oleh peneliti. Pemilihan lokasi ini bukan hanya berdasarkan pada relevansi topik yang emang saya ingin diteliti gitu, tetapi juga mempertimbangkan keterjangkauan serta sumber daya yang akan digunakan pada proses penelitian. Contohnya seperti waktu, biaya, tenaga yang akan menjadi faktor utama dalam penentuan lokasi penelitian ini. Maka pada konteks penelitian ini, Desa Kadorama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan menjadi lokasi penelitian saya. Selanjutnya analisis dan validitas data. Oke, untuk menganalisis data saya menggunakan teori dari Miles dan Haberman. Nah, dia menyatakan bahwasannya analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapatkan dari lapangan, kemudian dispesifikasikan berdasarkan kebutuhan data yang memang dapat membantu saya dalam menyusun penelitian ini gitu. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama reduksi data, memilah dan memilih data yang memang dapat membantu saya untuk menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan kepala desa. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data di sini maksudnya mau dalam bentuk seperti apa data itu akan disajikan gitu. Apa itu dalam bentuk kata-kata, deskripsi, ataupun tabel, atau bahkan mungkin dalam bentuk diagram. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Lalu selanjutnya ada validitas data. Validitas data ini digunakan untuk melihat sejauh mana data yang dikumpulkan dalam penelitian atau pengukuran sesuai dengan konsep atau teori yang hendak diukur gitu. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan kredibilitas triangulasi untuk melakukan validitas data, di antaranya triangulasi sumber. Triangulasi sumber itu contohnya ketika saya sudah mendapatkan data dari masyarakat dan perangkat desa dan yang lainnya, terus saya validitas kepada ahli atau kepada seseorang yang memang tidak terdampak pada gaya kepemimpinan kepala desa. Dan yang terakhir teknik triangulasi teknik, yang dimana triangulasi teknik ini data yang saya dapatkan melalui wawancara saya lihat lagi menggunakan teknik yang berbeda, contohnya seperti observasi ataupun melalui dokumen. Mungkin cukup dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk guys. Terima kasih atas